Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gia Jeremia Pinkan Rompis, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan lewat video mengenai materi sistem pembayaran transaksi internasional, dan semoga materi yang akan saya bawakan ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama yang ada pada slide berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pengertian sistem transaksi internasional. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional, di mana pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, pembayaran-pembayaran dalam perdagangan internasional ini pada umumnya dilaksanakan melalui bank-bank yang ada pada negara-negara tersebut. Dan berikutnya, ada cara dan alat pembayaran perdagangan internasional. Pada umumnya, dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausul tentang tata cara pembayaran. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Nah, teman-teman, sistem pembayaran internasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada advance payment atau cash payment, di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang telah dipesan. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi, sesuai dengan jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli atau importer, yaitu yang pertama ada payment with order, di mana pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya-biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis. Kemudian yang kedua, ada partial payment with order, di mana barang-barang sesuai dengan namanya dalam sistem pembayaran ini, pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya-biaya lainnya akan dibayar oleh penjual setelah penjual melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang. Nah, penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem collection. Nah, teman-teman, advance payment ini mengandung resiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir, yang dimana dia terlebih dahulu melakukan pembayarannya. Nah, teman-teman, dan yang berikutnya ada open account, di mana open account pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau dikembalikan dari sistem advance payment. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual atau eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran ini dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima, pengiriman uang dilakukan melalui bank. Nah, teman-teman, cara pembayaran dengan open account ini akan sangat menguntungkan bagi pembeli, di mana karena melalui sistem ini, pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang telah diperjanjikan, baru kemudian melakukan pembayaran. Sementara itu, resiko dapat muncul di pihak penjual. Misalnya, barang telah dikirimkan penjual ke pelabuhan, ke tempat kedudukan pembeli, tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Teman-teman, yang berikutnya adalah letter of credit, di mana letter of credit ini adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian barang, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir, dan dengan demikian, letter of credit ini merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Nah, teman-teman, adapun pihak-pihak yang terkait dalam sistem letter of credit,
yaitu ada opener atau importir, kemudian issuer atau bank yang mengeluarkan letter of credit, kemudian beneficiary atau penjual eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Nah teman-teman, pada saat ini lebih dari 70% pembayaran internasional menggunakan letter of credit karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. Kemudian yang kedua, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh letter of credit. Kemudian yang ketiga, adanya fasilitas kredit kepada eksportir dan importir melalui perbankan yang ada. Nah teman-teman, pembayaran transaksi dengan menggunakan letter of credit ini merupakan cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang atau sales of goods. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada proses pembayaran menggunakan letter of credit. Berdasarkan Klusuala, cara pembayaran dengan letter of credit yang tercantum dalam kontrak inilah, selanjutnya pembeli atau importir mengajukan aplikasi letter of credit kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat penjualan. Kemudian, opening bank selanjutnya akan mengirim surat kepada beneficiary melalui bank korespondennya di negara penjual atau eksportir. Kemudian, bank koresponden atau advising bank kemudian memberitahu beneficiary bahwa kepadanya telah dibuka letter of credit. Setelah menerima letter of credit tersebut, kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu kemudian dokumen-dokumen asli mengenai barang tersebut diserahkan kepada advising bank dan duplikatnya dikirimkan kembali kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, maka advising bank akan melakukan pembayaran. Kemudian, dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh advising bank kemudian dikirimkan ke opening bank atau issuing bank, dan setelah itu bank melakukan pembayaran kepada advising bank. Kemudian setelah pembuka kredit atau importir membayar semua kewajiban kepada issuing bank, setelah dinotifikasi bahwa semua dokumennya telah datang, kemudian issuing bank akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. Jadi bisa dibilang itulah adalah beberapa tahapan dalam pembuatan letter of credit. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada yang berikutnya, yaitu ada commercial bills of exchange. Nah cara ini sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah surat perintah ini semacam surat perintah semacam itu sering disebut dengan wesel. Kemudian ada juga collection, di mana collection ini merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Nah, penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen yang telah diberikan. Kemudian, bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan setelah menerima dokumen akan langsung meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collecting instruction. Collecting bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak-pihak yang harus membayar. Nah teman-teman, dalam hal collection bank belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada drawers, maka collection bank bisa meneruskan ke bank lain atau presenting bank yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan drawee.
Setelah bagian Rawi melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada collection bank atau presenting bank, maka collection bank akan meneruskan kembali kepada remitting bank. Nah, remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran kepada prinsipal. Nah, kemudian next yang berikutnya ada konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Nah, teman-teman, cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya one prestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit untuk dipantau. Mengingat resiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing, dan yang terpenting, para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerjasama bisnis lainnya. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Nah, teman-teman, bagi penjual atau eksportir akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati oleh importir. Sementara itu, bagi importir sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.